Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana. Kali ini udah siang, udah jam 1-an. Ini adalah video pertama yang aku buat setelah balik dari Indonesia. Dan kali ini aku seperti biasa mau makan siang. Ini ditemani oleh sayur sop dan tempe orek campur teri. Itu ya guys ya. Sengaja keluar walaupun ini masih musim dingin, tapi aku keluar untuk cari sedikit sinar matahari. Nah, ngomong-ngomong nih guys, aku tuh pengen banget cerita soal pengalaman kali ini pulang dari Indonesia, bawa banyak makanan dari Indonesia ke Australia. Aku suka banget teman-teman tempe orek ini. Biasanya aku kalau masak tempe orek tuh kayak nggak berhasil gitu guys. Kayak bumbunya tuh kurang menyerap. Tapi kali ini oke. Nah, awal mula dari kita ke bandara. Jadi pesawat kita itu di jam 10 malam. Nah, dari hotel itu tuh hotel kita tuh di daerah Kuta. Itu nggak jauh banget ya kan. Dari Kuta ke bandara tuh nggak jauh gitu ya kan. Tapi anehnya malam itu tuh macet. Jadi pas kita udah keluar dari hotel pun itu udah kena macet. Dan itu kita kan di Popis 2 dan itu tuh aksesnya memang sering macet di situ gitu ya kan. Nah, kita keluar dari dari hotel. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe buat yang pengunjung baru. Terima kasih loh udah mampir. Nah, kita keluar dari hotel itu udah di jam setengah tujuh, kurang lebih 15 menit sebelum jam 7. Jadi hampir udah jam 7. Kita kejebak macet sampai akhirnya kita sampai bandara itu udah di jam 8. Sedangkan pesawat kita itu jam 10. Harusnya kita udah nyampe bandara tuh 3 jam sebelum jadwal tersebut ya, karena dikhawatirkan ngantri ini itulah ya kan, seperti yang kita tahu. Ini enak banget oreknya say. Apalagi aku kasih cabai rawit banyak. Nah, setelah itu udah nyampe tuh jam 8. Kita antri ini itu, kita langsung coba untuk check in ke counter maskapai yang kita akan berangkat gitu ya kan. Udah nyampe bawah, gila antriannya panjang banget. Ternyata itu digabung dong untuk 3 penerbangan sekaligus, antriannya nggak dipisah-pisah. Gila nggak tuh? Itu yang bikin membludak. Dan akhirnya kita tuh jam 8, jam 9 itu kita baru selesai check in dari counter maskapai tersebut. Nah, setelah itu, aduh aku lupa nih ngambil jus karena aku biasa mau minum jus gitu kan. Nah, setelah itu udah jam 9 nih ya kan. Habis dari check in situ kita ke counter cek paspor. Nah, ini seru nih ceritanya. Pas kita menuju ke pengecekan paspor, di situ kan seperti biasa terpisah ya. Kalau pemegang paspor Indonesia dan warga asing itu kepisah antriannya doang. Nah, aku bener dong kepisah. Jadi suamiku dan anak sambungku itu di antrian pengecekan paspor warga negara asing, sedangkan aku ke pengecekan paspor bagian imigrasi Indonesia gitu ya kan, paspor Indonesia. Sampai sana antrian untuk pemegang paspor Indonesia tuh sepi banget. Itu cuma aku doang, nggak ada antrian lain, nggak ada orang lain di antrian tersebut gitu ya kan. Pas udah ke petugasnya nih ngasih paspor, ditanya dong tujuannya kemana. Aku kasih tahu dong, ke Brisbane. Oke, berapa lama? Ditanya berapa lama, bingung dong, kataku nggak tentu pak, aku gituin kan. Kenapa? Karena saya ikut suami. Langsung aku jawab gitu dong guys, otomatis ya, refleks aja, spontanitas gitu. Suaminya mana, kata dia gitu kan. Ada di antrian sana, bilang gitu. Suruh kesini aja suaminya. Terus kok gini, itu agak aneh gitu ya. Terus gini,
Tapi suami saya nggak punya ID Indonesia, kitas atau kitab tuh belum ada pak, gitu kan. Nggak apa-apa, suruh kesini aja biar cepet, kata dia gitu, kata petugasnya. Tadinya udah sempet seuzon ya, aduh jadi masalah apa nih gitu kan. Nah akhirnya suamiku lagi antri, langsung gue panggil dong, sedangkan dia tuh udah stres banget karena itu kayak kita punya waktu tuh mepet banget, kita belum makan malam gitu ya kan, dia juga belum ngopi. Akhirnya apa, sayang sini gitu kan, kenapa aku lagi antri, ya udah kesini aja, kata dia gitu, kata aku kan gitu kan. Terus dia udahlah keluar antrian tuh, dia lagi antri keluar antrian, emang dia masih panjang sih antriannya gitu kan. Keluar antrian, dia datanglah ke petugas imigrasi tersebut gitu ya kan, nunjukin paspornya, udah langsung diceplok, langsung kita jalan gitu. Wow, kayak berasa dapat privilege banget dia menikah dengan wanita Indonesia ini, terus jadi antrinya tuh nggak panjang gitu ya kan. Sedangkan kita kepisah jadinya sama si anak sambungku itu ya kan, dia tetap ngantri di paspor warga negara asing. Ya udahlah ya kan, udah agak tenang tuh suami, karena ya udah kita udah pengecekan paspor, kita udah tinggal nunggu gate-nya dibuka gitu ya kan untuk boarding ya. Singkat cerita guys, pesawat berangkat sesuai jadwal, kayaknya cuman telat sekitar 15 menit karena ada pengecekan ulang bagian mesin tuh ketika kita udah di dalam pesawat tuh, jadi kayak ada telat sedikit 15 menitan doang gitu. Nah singkat cerita, sampailah kita di paginya di bandara Brisbane. Masih sepi guys, seperti biasa masih sepi. Setiap kita pulang itu pasti, bukan setiap pulang ya, setiap aku ke Australia itu pasti pesawat maskapaiku itu pasti adalah penerbangan pertama yang sampai, sepertinya kayak gitu ya. Karena nyampe situ tuh jam 5.30, jam 6, yang benar-benar masih sepi banget bandara. Nah udah gitu sampai di bandara nih ya, kita siapin dong si kartu bea cukai itu ya kan, untuk izin masuknya itu kan, kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, kita bawa apa aja nih gitu kan di perjalanan kita. Aku udah isi, sempat bingung, padahal di situ udah ada suamiku juga, biasanya aku cuma sendiri ya. Nah di situ ada suamiku, dia pun sebenarnya bingung karena ada pertanyaan. Jadi tuh mereka tuh nggak secara gamblang ada pertanyaan kamu bawa makanan atau enggak gitu, enggak. Jadi kayak dia tuh nanya-nanya bahannya itu loh, kayak produk hewani, produk tumbuhan, nabati gitu, kayak biji-bijian atau segala macam gitu ya kan. Nah ya udah dong, karena aku nggak yakin, karena kan di situ dianjurkan kalau kamu nggak yakin sama pertanyaannya dan jawabanmu, mending kamu jawab aja iya, jadi biar petugas nanti yang menentukan gitu. Ya udah dong, akhirnya aku jawabin aja iya. Nanti aku kasih tahu ya, kartunya tuh kayak gini guys pertanyaannya. Nah jadi tuh aku jawab aja iya, semua aku tik iya, karena jujur aja aku bawa banyak makanan gitu kan, dan makanan itu produk-produk hewan gitu kan, olahan hewan gitu loh guys. Aduh laler guys. Nah setelah itu kali ini aku yang kepisah, segitunya ya. Pernikahan beda negara. Jadi kali ini aku terpisah, baru masuk mau ke antrian pengecekan paspor di imigrasi, udah dibedain pemegang paspor asing dan paspor Australia. Oke nggak masalah ya kan. Masuk, datang, akhirnya dicek sama si kartu bea cukainya juga dicek. Ada beberapa pertanyaan tuh dilingkarin akhirnya, karena jawaban aku tuh yes gitu ya kan. Udah gitu, kita nunggu koper. Habis nunggu koper, mau jalan keluar, kita harus nunjukin si kita udah nyampe nih di petugas bea cukai. Kita harus tunjukin tuh kartu tersebut. Udah ada tanda dong, tanda pulpen merah dari petugas imigrasi sebelumnya ya kan.
Akhirnya si petugas bea cukai meneruskan, dia bertanya guys, bertanya maaf dia bertanya guys, katanya gini, eh ini kamu bawa apa, katanya gitu kan. Terus aku jelasin, aku bawa makanan. Terus makanan jenis apa, kata dia gitu. Aku kasih tahu, aku bawa apa, keripik kulit ikan, aku gituin. Terus aku bawa olahan ayam, aku gituin, abon. Terus apa lagi ya, aku bilang ya, oh ya udah kalau gitu, silakan lurus ya ke depan, kata gitu kan. Silakan ikuti petugas tersebut. Akhirnya gue lurus, yang lain pada belok ke pintu keluar, aku suruh lurus guys. Oke, lurus sampailah kita di markasnya, bukan di markasnya, ada spot khusus untuk petugas bea cukai tuh yang ngecek secara detail gitu ya kan. Kasih ada petugasnya tinggi besar gitu ya kan, laki-laki. Terus kasihlah kartunya, dia baca. Nah, ketika dia baca, dia gini, wow, dia bilang, thank you very much, lovely. Kamu declare semuanya, kata dia gitu kan. Jadi tuh mereka seneng, si petugas bea cukainya, karena mereka tuh nggak, kayak gimana ya, kayak kita tuh nggak perlu umpet-umpetan sama mereka, jujur aja lo bawa apa aja gitu, biar kita ngecek, nanti kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak gitu ya kan. Jelas dong, Yuli ini kan selalu mengikuti aturan gitu ya kan. Jadi udah dikasih, dia tanya, kamu bawa apa aja nih, kayak gitu kan. Iya aku bawa makanan kayak pisang, olahan pisang, terus olahan kacang, terus keripik kulit ikan, terus bawa abon ayam gitu kan. Udah gitu, uh, oh oke, kata dia gitu kan. Dari mana, kata dia gitu kan. Dari Bali, kata gue. Wow, lovely gitu. Udah pokoknya dia kayak ini banget lah, excited banget, malah dia yang excited, gue nya yang biasa aja sih, santai, akunya nggak nervous, ketakutan atau gimana. Terus sama satu lagi yang bikin masalahnya itu adalah, aku bilang aku bawa produk tas, dan tas ini tuh anyaman dari tumbuhan gitu kan, kayak dari rotan gitu guys, kan banyak tuh di Bali. Sempat gimana, ragu ini bisa masuk nggak nih ya produk ini ke Australia gitu, karena ada beberapa case yang nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya udah, ada officer lainnya lagi cewek, dia coba dong cek, ayo boleh dibuka. Akhirnya koper aku harus dinaikin di atas ininya dia, dibuka, harus ditunjukkan satu-satu, ini apa, tadi gitu kan. Oh ya ini abon ayam, terus ini abon ayam terus sama kulit ayam crispy gitu guys. Wow itu enak banget ya, kata dia. Ini apa, iya kulit ayam. Wow, bagaimana bisa mereka membuatnya kayak gini gitu ya kan. Terus ini abon, kata gitu. Luar biasa, pokoknya dia aneh, teraneh-aneh sama produk makanan tersebut gitu ya kan. Muncullah lagi terus si kulit ikan salmon crispy itu guys. Oh ini kulit ikan salmon, oke. Akhirnya ini banana crispy gitu kan. Oh ini nggak apa-apa, dan ini tas saya, gue bilang ini produk dari anyaman rotan, gue gituin kan. Terus oh ini nggak apa-apa, ini tas kamu bisa bawa, terus si banana crispy bisa bawa, terus si kulit ikan salmonnya lolos. Dan kalian tahu apa yang disita sama mereka guys? Padahal tadinya ekspektasi aku adalah si kulit ikan salmon itu yang akan disita sama mereka. Kalau kalian sering nonton Border Security Australia, kalian mungkin paham maksud aku, ya kan? Jadi yang disita sama mereka itu adalah abon ayam dan kulit ayam crispy aku guys. Dua itu, untung nggak bawa banyak. Sedih nggak sih lo? Padahal yang aku tahu kan produk olahan daging gitu ya kan, daging sapi gitu. Terus si petugasnya bilang, kasih tahu ya ke teman-temannya, ke saudaranya, ayam dan daging nggak bisa masuk ke Australia dari Indonesia. Olahan ayam dan daging nggak bisa masuk ke Australia. Ya aku sambil senyum gitu, oke gitu kan. Yang sebelumnya tuh petugas yang laki-laki emang udah nanya, kamu bawa makanan fresh nggak, kayak ikan, daging? Enggak, aku nggak ada bawa makanan fresh. Fresh itu berarti masih mentah ya, kayak ikan mentah, daging mentah, ya mentah gitu. Enggak lah, ngapain gila gue bawa kayak gitu. Tapi kalau kalian sering nonton Border Security Australia, banyak banget penumpang dari Cina tuh kadang suka aneh-aneh gitu guys. Nah udah, akhirnya udah selesai, silakan lanjut. Terus akhirnya aku dipersilahkan untuk keluar dari bandara ya kan guys. Sedangkan suami dan anak sambungku tuh mereka tuh udah selesai, udah nunggu di luar. Nah jadi kurang lebih begitulah pengalaman aku dalam perjalanan pulang dari Indonesia ke Australia kali ini.
Sempat aneh sih karena sebelumnya aku nitip sama temen itu ada gudeg ayam kalau nggak salah deh. Oh nggak deh, gudeg doang tapi ada telurnya. Yang ayam tapi dia lolos gitu loh. Dan sekarang mungkin ada untung-untungannya juga kali ya, karena beberapa tuh yang bawa olahan ayam tuh tetap bisa masuk juga gitu ya guys. Nggak tahu juga deh ya, mungkin aku salah gitu. Nah jadi begitulah kurang lebih ceritanya. Oh dan satu lagi, sebenarnya ketika aku ke Indonesia mudik itu adalah untuk memperbarui pasporku, karena pasporku akan expire di Oktober ini gitu ya kan. Nah aku perbarui si paspor baru sehari 2 hari sebelum penerbangan, itu aku baru update ke akun imigrasi Australia aku dan sambil upload si foto paspor terbaru itu ya, karena takut-takut ketika aku mau masuk imigrasi Australia mereka tidak mendeteksi paspor baru tersebut. Untungnya ketika pengecekan paspor itu lancar jaya banget, jadi udah cepet banget terupdate-nya di sistem mereka, kurang lebih begitu guys. Nah sekian dulu ceritanya kali ini, cukup panjang ya guys, sampai 20 menit deh kurang lebih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan aku akan coba untuk upload kembali setiap minggu di hari Senin dan tayang setiap jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan dinyalakan loncengnya agar terus terupdate saat aku mengeluarkan video baru gitu ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, like dan subscribe. Dadah, bye bye.